بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih sehatkan kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama hingga malam yang berbahagia ini kita mampu hadir di rumah Allah ini dalam rangka dan tujuan untuk beribadah. Ibadah yang kita kerjakan malam ini adalah beriktikaf. Makanya kata Nabi, taharru lailatul qadri fil witri asyra awakhir min Ramadan. Berburulah, carilah, berlomba-lomba, maksimalkan ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil witri pada hari-hari ganjil pada akhir-akhir Ramadan. Sekarang malam berapa? 7. Itu masuk bagian di antaranya. Bapak Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah itu bukan hanya sekadar pasti mengucapkan alhamdulillah. Itu bagian di antaranya. Tapi syukur yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadikanlah nikmat itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat sehat, semakin sehat semakin taat kepada Allah. Dikasih nikmat panjang usianya, panjang umurnya, semakin tua semakin taat kepada Allah. Dikasih nikmat lapang rezekinya, semakin kaya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, setiap curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita akan melalaikan kita kepada Allah, akan menjauhkan kita kepada Allah, akan melupakan kita kepada Allah. Maka nikmat tadi akan bertukar namanya, bukan nikmat lagi. Tadi nikmat sekarang menjadi laknat. Kalau kita sudah dapat cap laknat, itu hidup ini tak tenang. Di rumah itu ada gelisah, di jalan aneh, gelisah, ya. Aneh hari, aneh, gelisah. Hujan hari, aneh, gelisah pakai banjir. Ada peti, gelisah ya. Tidak ada peti, tambah gelisah. Kenapa? Rasa syukur tak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kita cari dalam hidup ini tenang. Yang kita cari hidup tenang ya. Untuk apa peti banyak tapi batin gelisah, menderita. Untuk apa rumah kita cantik dan hebat tapi perasaan kita menderita? Sia-sia gunanya itu. Maka setiap upaya untuk kita lakukan dalam ibadah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah akan membuat tenang dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Allah berikan, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan tercurah hendaknya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula Bapak Ibu kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, kataballahu lahu asyara hasanat, Allah tulis untuk orang membacakan satu kali selawat tadi asyara hasanat, 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan akan dihapuskan bagi orang yang bacakan satu kali selawat tadi asyara sayyidat, 10 keburukan. Wa rafa'ahu, dan akan dimuliakan dia, akan diangkat derajatnya bagi orang yang membacakan satu kali selawat tadi asyara derajat, 10 kemuliaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jemaah i'tikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling banyak disebut di dunia ini, Pak, nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Di bawahnya sedikit nama Nabi Ibrahim. Salat baca Nabi Muhammad. Bedanya nanti waktu nama Ibrahim alaihissalam tak muncul waktu azan. Waktu azan asyhadu anna Muhammad. Makanya karena nama Nabi Muhammad disebut waktu azan, setelah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, salawat Allahumma shalli ala Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Makanya ulama menyarankan selawat dulu. Kenapa? Ada namanya disebutkan. Jadi Bapak
Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nama berapa kali disebut nih? Sekali, sehari itu berapa kali disebut? Tidak tahu ya, jarang. Kadang-kadang juga kadang-kadang. Ya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW banyak disebut. Kemudian nama Ibrahim alaihissalam banyak disebut. Nah, Bapak Ibu yang Allah, kita sedikit bergeser akan menengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu Bapak Ibu, itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Artinya penyayang, pengasih. Ada Pak Ibrahim? Nah, tidak pahit ya. Ibrahim itu penyayang, pengasih. Nah, jadi beruntung ibu yang punya nama suami Ibrahim. Nah, tapi jangan kayak ini pula nanti tukar nama abang, bukan nama bapak ya. Supaya apa jadi penyayang. Bapak ibu yang melihat ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, ini levelnya sudah puncak Khalilullah. Jadi levelnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tentu penyematan nama Khalilullah tidak sembarangan, Pak. Kita ngasih orang penyematan gelar itu tidak sembarang gitu. Kasih gelar datu ini, itu tidak sembarang, tidak langsung mengerti hadis gelar datu. Nah, tapi dalam proses yang panjang, Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Kenapa beliau mendapatkan gelar itu, Bapak? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang sangat luar biasa amalannya. Kalau bahasa kita ini ya, amalannya spektakuler, amalannya luar biasa. Karena dia melakukan amalan yang luar biasa, maka Allah sayang padanya. Artinya, kalau kita ingin sangat disayangi oleh Allah, maka carilah amalan yang luar biasa. Bukan amalan biasa. Amalan biasa banyak orang pandai, tapi yang kita inginkan adalah amalan yang luar biasa. Maka Nabi Ibrahim itu digelar yang Khalilullah. Nanti kita bahas di antara amalan luar biasa Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini karena disebutkan kasih Allah, jadi suatu saat Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Kalau panjang saya umur saya panjang, kalau saya lebih lama beribadah ya Allah. Maka Allah tidak jawab karena kekasihnya. Tapi Allah kirim kepada Nabi Ibrahim orang yang tua, sangat tua renta. Datang orang tua ke rumah Nabi Ibrahim, lalu ditengok Nabi Ibrahim, makan payah, enggak makan, mengunyah ya. Geser kanan, geser kiri, dulu boleh. Ini ada kan? Kemudian bergerak susah. Lalu Nabi Ibrahim tengok, ya Allah, saya minta panjang umur kepada-Mu ya Allah. Engkau datangkan orang ini ya Allah. Apakah Engkau memberikan pelajaran kepada saya ya Allah? Maka Nabi Ibrahim tengok itu, kalau gitu ya Allah, aku cancel doa ini. Saya nggak mau panjang umur ya Allah. Kenapa? Untuk aku panjang umur tapi hidup sia-sia. Orang apa yang kita umrah, ya Allah, panjangkan umur kami Allah. Allahumma tuwil umurana, panjangkan umur kami Allah. Panjang umur kalau udah sembahyang sibuk ya. Kalau panjang umur jauh dari Allah sia-sia ya. Sia-sia. Makanya Bapak Ibu, saya kalau di rumah tuh kawan orang tua, jangan berkata kawan makanya baca kok tua gitu. Ya, kayak gitu Pak. Kalau berkawan dengan anak muda, semangat muda tuh muncul ya. Ya, berkawan dengan orang yang atlet itu wajib, semangat atlet itu muncul. Kau berkawan yang tua, kenapa saya berkawan dengan orang tua? Ibu apa? Kasih kita pagi itu ya duduk, siang itu ya duduk, sore ini balik, malam ini pulang lama pulang. Ya Allah Pak, panjang usia tapi hanya untuk menghabiskan waktu menjelang meninggal itu sia-sia Pak. Maka ya Pak, asal suat, sia-sia, sesuatu saja. Kalau Bapak mati bisa, kamu dah soalnya Pak saja dah. Nyawa kata sosial kan, sosial kematian. Kamu dah akan tangan kamu dah akan mandikan jenazah sabar. Aku sekali kan Ustaz ya. Bukan masalah kari Pak. Ya. Kok malah lah waktu meninggal Bapak ingin masuk ke masjid. Waktu lapang mana aja Pak. Waktu sehat mana aja. Kok malah lagi baru jauh dari masjid. Anak orang tua tetap kita hargai kan. Kita hargai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, jadi Nabi Ibrahim itu mengkasih doa, tidak mau minta tua umurnya. Sesungguhnya kalau semakin tua kan semakin lancar kali ibadahnya. Karena dalam hadis qudsi dikatakan Allah itu suka kepada orang tua yang rajin beribadah. Allah suka. Tapi
Tapi Allah lebih suka kepada anak muda yang rajin ibadah. Wah, ini tengok anak muda bang. Kok Allah lebih suka nih? Yang Allah lebih suka. Tengok yang muda-muda berapa? Ternyata kita tengok bandingannya berapa persen. Ya, nanti panitia dipresentasikan habis acara etikaf 10 Ramadan buat survei. Pendidikan kecil, yang tua sekian, yang remaja sekian, yang kecil, anak sekian. Rupanya yang tua banyak. Yang tua ni banyak. Nanti dibuat kenapa yang tua lebih banyak, kenapa yang muda kurang, kenapa anak-anak kurang. Nanti penelitian selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Sampai-sampai pada puncak kekasih Allah itu Bapak Ibu. Datang malaikat maut ingin menjemput namanya. Kata malaikat maut, ya Nabi Allah Khalilullah, Allah perintahkan kepada saya untuk menjemput nyawamu. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya malaikat, saya ini kan kekasih Allah. Ya, masa Allah ingin mencabut nyawa kekasihnya? Lalu bilang Allah, masa Allah mencabut nyawa kekasihnya? Balik malaikat maut. Ayolah malaikat maut yang menunda. Ya. Balik dia, lalu bilang, ya Allah, Nabi Khalilullah itu gak mau dia dicabut nyawanya. Kenapa? Karena dia kekasihmu. Masa kekasih Allah itu dicabut nyawanya? Kata Allah, bilang kepada Ibrahim itu, yang menjemput nyawanya adalah kekasihnya. Karena sesungguhnya ketika seorang kekasih menjemput, tidak akan menolaknya. Iya juga ya. Jadi makanya waktu mereka datang kembali untuk mencabut nyawanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah Nabi Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu Khalilullah, kekasih Allah. Dia punya amalan yang hebat. Di antara amalan hebatnya Bapak Ibu adalah Nabi Ibrahim itu suka menjamu makan rumahnya setiap hari. Ada jamaah wasit yang tiap hari mengundang jamaah. Yuk kita buka bersama ini. Hari kok besok ada. Tapi Nabi Ibrahim hebat Pak. Siapa nak ayo masuk. Hari ini makan masuk. Makan masuk setiap hari Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu Khalilullah, karena Allah suka padanya. Dia suka memberi orang, membantu orang. Awak kalau bantu orang kan tak tengok ya. Pernah tidak nyoba jasa kawan? Pernah tidak menolong nyawa? Itu sifat manusia. Nabi Ibrahim tak makan, ayo makan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu ini cerdas, pintar ya. Nabi memang pintar ya, pintar ya. Siapa yang masuk ke rumahnya untuk makan, baik punya paspor. Paspornya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seluruh nabi-nabi itu Bapak Ibu itu kalimat zikirnya la ilaha illallah. Nabi Yunus apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, kan la ilaha illa anta, la ilaha illallah. Seluruh nabi-nabi itu kalimatnya ada la ilaha illallah. Makanya sebutnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang masuk sudah la ilaha illallah, sudah makan. Sudah la ilaha illallah, masuk makan. Siapapun masuk, datang seorang musafir. Seorang musafir datang. Dia tahu Ibrahim ini suka menjamu makan. Musafir ya. Musafir dulu kan sama musafir kini ya. Musafir dulu betul-betul berjalan dalam perjalanan yang jauh, nampak dari bajunya, pakaiannya. Maka dapat kabar ada makan gratis di rumah Nabi Ibrahim. Ya, ketika hendak masuk makan, tentu Nabi Ibrahim tanya pakai password, nggak sembarang masuk ya. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, rupanya orang ini tidak mengerti. Kenapa? Dia bukan hanifah muslimah, dia bukan agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Udah mengucapkan ini la ilaha illallah, dia mengerti. Saya nggak paham ini. Padahal sebetulnya Bapak laki-laki yang musafir tadi sudah terbayang dia makan enak di rumah Nabi Ibrahim tadi. Karena orang musafir lapar Pak. Ya kalau orang lapar tuh itu semuanya enak Pak. Kita puasa lapar kan, nengok salah labu itu mana lama ya Allah. Nengok yang tahu itu mana enak. Padahal kita tidak suka yang tahu dulu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang tadi mau masuk dihentikan oleh Nabi Ibrahim karena belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Ibrahim, pulang. Tentu pulang orang ini sedih. Orang makan lama disuruh pulang, maka dia sedih. Setelah laki-laki musafir itu yang tak jadi makan di rumah Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah.
Dipanggil oleh Allah. Kata Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sini. Ngapa ya Allah, kata Nabi Ibrahim? Engkau Khalilullah, kekasihku. Engkau punya amalan hebat. Engkau telah menghalangi rezeki orang yang mau datang ke rumahmu. Engkau telah menghalangi rezekinya karena dia belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang maha mengatur alam ini, Al-Fattah, Ar-Razzaq, yang maha pembuka, yang maha memberi rezeki. Aku tidak pernah menghalangi rezeki orang walaupun dia tidak beriman kepadaku. Tidak beriman kepadaku, aku kasih rezeki. Bahkan lebih banyak rezeki berdawal ya. Ingkar dia, tidak taat dia, tetap aku kasih rezekinya. Mukmin tak mukmin, iman tak iman, tetap aku kasih rezeki, kata Allah. Engkau hanya baru tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengapa engkau halangi rezeki orang? Nabi Ibrahim orang baik, karena merasa salah cepat minta ampun. Merasa salah cepat minta ampun. Awak nak merasa salah, lah salah orang, lah salah orang Pak. Jarang minta ampun. Maka seluruh nabi-nabi itu seluruh kesalahan, Pak. Nabi Adam alaihissalam dia salah. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang bilang, tidak salah, Nabi Adam salah. Ada orang bilang Nabi Adam itu bersalah, dosa lagi awaknya. Membuat justifikasi bahwa Nabi itu bersalah. Sebenarnya Bapak, ini yang perlu kita sampaikan Bapak. Sebenarnya Nabi Adam itu salahnya itu kenapa Pak? Bukan dia langsung tergoda dengan iblis itu, enggak Pak. Bukan langsung tergoda. Iblis itu dia memakai kata-kata Allah. Demi Allah ya Adam, demi Allah, tempat ini tidak abadi. Kalau kamu makan ini kamu akan abadi. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu dia mendengar kata Allah itu Pak. Karena ada demi Allah kata iblis itu, tentu Nabi Adam ini sudah memakai kata Allah, maka tertundukkannya kepada kata Allah itu sangat luar biasa, sehingga takut ya Pak. Jadi bukan alasan digoda langsung iyo, langsung tidak. Karena awalnya ada kata-kata iblis itu memasang jerat supaya Adam itu patuh kepada ucapan iblis. Dia pakai kata-kata, kalau yang kata-kata Allah demi Allah ada Pak. Makanya sumpah yang paling kuat itu adalah sumpah yang kalimat qasam. Dia hanya bernama Allah. Wallah, dengan kata qasam. Makanya orang sekarang itu kalau sumpah demi Allah, itu baik Pak. Demi Allah, itu benar Pak. Bukan dunia akhirat Pak. Jadi jangan sembarang pakai kata-kata untuk langsung bersumpah sikit-sikit. Bukan ini? Nah, betul nih. Wallah demi Allah. Langsung cepat dia bersumpah, ini berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, Nabi Yunus salah cepat minta ampun. Nabi Ibrahim merasa salah cepat minta ampun. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang Allah ya, supaya kita memang betul-betul kalau kita merasa salah cepat kita minta ampun. Orang yang baik itu Bapak Ibu bukan orang-orang punya salah. Dalam sajiku siapa yang punya salah? Katakan. Berarti Bapak Ibu orang baik. Orang baik itu orang yang mengaku dia punya salah. Kalau aku mengaku kita kamu ada salah besar. Oh bacakan ayatnya. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap dirimu bersih. Kamu banyak salah nama, salah canggih. Makanya pada laki-laki tundukkan pandangan. Awak lemah di pandangan. Hai perempuan, tutup auratmu. Perempuan lemah dalam masalah aurat. Tugas kita awak lemah di pandangan. Ya. Tema kita lama. Tamu dapat kuat. Yang kedua, tapi saya. Ya. Ini kita lemah dalam pandangan. Makanya mungkin kata Bapak Ibu tontonan atau kita handphone hati-hati kan. Hati-hati. Ya. Ini salah pandangan. Karena Allah tahu lemah kita di pandangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak salah lisan kita. Salah lisan kita untuk berkata-kata, berucap. Ada bohong, ada fitnah, ada macam-macam. Ada salah hati kita. Kita tak berkata-kata Pak, tapi dalam hati Pak bercakap.
Contoh nih, hari mau lebaran, tetangga sebelah mencat rumah, warna cat rumahnya pink. Awak udah suka pink kan? Lama dia pink dulu catnya, lama dia ibu tu bapak tu, nah salah orang. Dia nak bilang-bilang kita Pak, tapi hati kita yang menilai. Maka Bapak Ibu yang Allah kan, karena kita banyak salah tadi, harus kita akui. Kan dalam Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bidambi, ya Allah, aku akui dosaku banyak ya Allah. Ini Pak, makanya Sayyidul Istighfar itu hebat. Kenapa? Ada pengakuan di dalamnya. Abu ulaka bidambi faghfirli, ya Allah, aku akui dosaku banyak ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Karena sesungguhnya yang kita inginkan dalam hidup kita ini Bapak Ibu adalah saat itu dosa-dosa kita diampuni. Ya Pak. Sholat jenazah 4 hampir rakaat ya. Satu-satunya sholat tidak pakai rukuk dan sujud sholat jenazah. Apa sebabnya sholat jenazah tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud? Salah satu penyebabnya adalah di depannya ada jenazah. Islam tak membenarkan beribadah ada dengan sujud kepada makhluk. Kalaulah ado itu Pak, ya, sujud itu mungkin kalau pejabat lama sujudnya. Kalau susah, Allah Akbar selesai, susah itu ya. Kalau orang kaya lama sujud rukuknya, kalau orang miskin cepat sujud rukuknya. Maka Islam tak membenarkan itu salah satu alasannya. Di takbir ketiga, pertama Al-Fatihah, kedua salawat, yang ketiga doa, yang keempat juga doa kepada anak-anak remaja kita, anak-anak kita juga Pak. Kok bisa sholat jenazah kok pandai Pak? Pandai Pak. Kok mati ya Pak? Kok meninggal lama Pak? Minimal Pak sholat jenazah juga. Kenapa? Jenazah itu kalau meninggal, dua yang bisa kalau meninggal lalu bisa nyodui balik, dia akan mengatakan dua. Pertama, qaddimuni, segerakan saya. Jangan tunggu lama-lama, segerakan. Yang kedua, yang menyelenggarakan jenazah saya, anak ambu, anak saya, keluarga saya. Minimal kita pandai. Ibu Pak, kata Pak Pengurus Ketua Sosial, ayo anaknya menyalakan keluarga, anak belakang ya, jadi undang, dan mobil, kan saya Pak, saya kita. Maka Bapak Ibu minimal itu kan kita pandai itu minimal, tidak bisa mandiri. Minimal kita padanya nyalakan ya. Karena itu Bapak Ibu yang menggunakan Allah. Jadi di takbir ketiga kita baca doa. Doanya apa? Allahumma fillahu, Allahumma fillaha. Artinya, ya Allah, ampuni bapak ini, ya Allah, ampuni ibu ini. Apa artinya Bapak Ibu? Yang kita inginkan ketika orang meninggalkan dunia, ketika dia menutup matanya adalah saat itu dosanya ampuni oleh Allah. Kita kan minta dalam doa kita, ya Allah terimanya hajinya ya Allah. Kalau ada pandemi ya Allah, ikutlah kali haji ya Allah. Kan ya Allah terimalah sedekahnya ya Allah. Nah, tapi yang kita doakan apa? Allahumma fillahu, Allahumma fillah ya Allah, ampuni. Rupanya Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah ketika meninggalkan dunia dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula Bapak Ibu yang kita lakukan setiap hari. Ketika sholat, duduk antara dua sujud, apa kita baca? Rabbighfirli, artinya, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Artinya Bapak Ibu, hikmah tasyrik, kenapa disyariatkan seperti itu? Rupanya kita ingin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Bapak Ibu di akhirat yang kita inginkan juga satu Pak, apa dia? Allah ampuni dosa kita. Ketika Imam Baghawi dalam tafsirnya menafsirkan ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Maksud hasanah di akhirat itu apa? Imam Baghawi mengatakan maksud hasanah di akhirat itu adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Karena ada dua kata Pak. Pertama ampun, yang kedua maaf. Ampun iku dosa. Kodoso maaf mika. Nampak dosa tu? Nah, ampun. Nanti dosa waktu diampuni dan nampak ya. Maaf iku dosa hilang.
Yang kita minta ampun dan maaf. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Ampun dan maaf. Maka inilah doa yang dikatakan oleh Aisyah, kan, ya Rasulullah, kalau malam ke malam Lailatul Qadar doa pun wajib. Doa apa? Doa yang baca adalah Allahumma innaka afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku, ampuni aku. Maksud bahagia di akhirat adalah saat itu dosa kita diampuni, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena di akhirat kan ayat yang selalu kita bacakan, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya akan ditengokkan oleh Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya juga dipertengokkan. Maka nanti ditengokkan oleh Allah, ikut rajoyo, ini kerjamu. Maka saya itu banyak orang nagisu, dia tundukkan wajahnya, ya Allah, jangan kau tengok ya Allah, tutup ya Allah, jangan tengok malu ya Allah. Jadi orang saya itu Bapak Ibu nagisu itu menundukkan kepalanya. Dalam tafsir lain dikatakan bukan hanya menunduk, orang mencari pundak orang. Kalau orang malu ya kan cari pundak orang, punya nunduk. Masalahnya orang cari pundak orang semuanya mencari pundak. Ini pundak juga mana nih? Kenapa? Semuanya ya akan Allah bertengokkan. Maka salah satu doa kita, ya Allah, tutup aib kami ya Allah, tutup dosa kami ya Allah, hilangkan dosa kami itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini Bapak Ibu, kita manusia punya masa lalu kita. Masa lalu kita dari dosa-dosa kita itu berbeda-beda. Hanya kita dan Allah yang tahu bagaimana dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja hari ini orang mulai tak mengetahui dosa-dosa kita. Kenapa? Pada manusia terbatas. Tapi yauma tublas sarair, ketika datangnya pengadilan Allah, ketika datang pengadilan Allah, maka semua akan Allah tengokkan. Ini kerja kamu rupanya, ini kerja kamu rupanya. Karena itu Bapak Ibu, karena kita punya masa lalu yang berbeda-beda dari maksiat yang kita lakukan, beda-beda Pak. Hanya kita Allah yang tahu tadi kan? Maka karena kita punya salah tadi, ayo kita harus akui kita punya salah. Maka caranya banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir di sini Pak. Dalam rangka apa? Dalam untuk mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ampunkan dosa kita, ridhonya sudah kita genggam Pak. Kalau ridho Allah sudah kita genggam, maka jannah akan kita miliki. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridhoka wal jannah. Lah dapat ridho Allah dari keampunan itu jannah. Jannah Allah itu Allah kasih. Allah karena dia punya ini tergantung. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah harapan kita bersama. Sesungguhnya dalam hidup kita ini ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah hadirkan Ramadan kepada kita. Allah hadirkan Ramadan. Guna apa? Guna untuk melebur, menghilangkan dosa-dosa itu. Allah hadirkan. Tapi masalahnya sudah dihadirkan Ramadan, ternyata banyak orang tak diampuni dosanya. Ya. Ramadan itu beginilah, sepertinya logika ya. Ini ada sawah, sebidang sawah, banyak sawahnya. Kemudian hari sawah itu kering satu kering. Yang diharapkan sawah kering itu apa? Hujan. Maka turun hujan. Tapi ada sawah yang tak kena air hujan Pak. Hari hujan. Tapi ada sepetak sawah tidak kena hujan Pak. Tidak dapat air Pak. Ini menderita sawahnya Pak. Menderita apa? Hujan datang tapi tidak kena air. Begitulah kehadiran Ramadan. Ramadan bulan keampunan datang diberikan. Ada orang yang tak diampuni dosanya. Dan liman adraka Ramadan lam yughfar. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Bulan Ramadan saat dosa diampuni. Maka hadis Nabi dan hadis Imam Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah, man shoma Ramadana, ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu lagi redaksinya man qoma. Satu shoma berpuasa kita, yang kedua qoma itu qiyam. Qoma yaqumu ya. Qiyam menegakkan tulang punggung kita. Menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah, mengaji, bertadarus, beriktikaf. Siapa yang nanti dia lakukan itu ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni
dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbagian diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita butuh bagaimana Allah ampuni dosa-dosa kita dari Bapak Ibu. Nah, tentu di samping itu Bapak Ibu sama-sama kita banyak-banyak minta ampun, beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan waktu yang terbaik istighfar kan waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur nih kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Tentu istighfar kita Bapak Ibu dari dua hati sampai ke lisan. Kalau zikir istighfarnya hanya sebatas lisan, habis lisan kan, sabun. Tapi dari hati, kalau dari hati, insya Allah dia menyentuh, balik ke hati lagi. Astagfirullahaladzim. Yang pendek, Astagfirullahaladzim alazila ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Yang panjang, saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, wa ana abuka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu alayhi wa abu bi dzambi. Siapa yang membacakan syahadat istighfar habis subuh menjelang terbit matahari dari timur, maka mati duhanya, mati siangnya, layaklah kakinya berangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nanti baca syahadat istighfar satu kali habis sore menjelang tergelamnya matahari di barat, maka meninggal maghribnya, meninggal malamnya, mudahlah kakinya melangkah menuju surga. Kenapa? Karena saat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Bapak Ibu banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, yang kita upayakan juga apa? Kita banyak-banyak mencari amalan yang bisa mendatangkan ampun dan maaf dari Allah. Cari amalan. Nah ini Pak, ini termasuk amalan mengampunkan dosa ya Pak. Amal kita ini, ya, duduk di rumah Allah, ya, ditaatillah dalam rangka taat kepada Allah, itu bagian dari cara mengampunkan dosa. Bapak Ibu melangkah dari rumah tadi, ya tengok tadi ada ke situ pakai Honda, ada berjalan kaki, ayo tengok, ya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Mulai melangkah kaki dari rumah, didoakan oleh malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamha, ya Allah, kasihi orang ini, berikan limpahkan kasih sayang, tenangkan batinnya ya Allah. Doa malaikat. Langkah kita menghapuskan mengangkat derajat kita, langkah kiri kita menghapuskan dosa-dosa kita. Sampai di masjid, duduk kita bangsa ini, duduk di masjid, ini malaikat berhenti berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma fillahu wa tub alaih, Allahumma fillaha wa tub alaih. Ya Allah, ampuni bapak ini ya Allah, ampuni ibu ini ya Allah. Kalau dia minta ampun kepadamu ya Allah hari ini ya Allah, wa tub alaih, terima taubatnya ya Allah. Iku yang berdoa bukan ustaz. Ustaz yang tadi kabel doa tindak dan jalan. Tapi yang doa malaikat, hum ajsam latifatan makhluqatan min nur, la yasuna ma amarallah wa yaf'aluna ma yumarun. Nahnu nusabbi, kerjanya bertasbih berzikir kepada Allah. Maka detik ini, saat ini Bapak Ibu, kita didoakan oleh malaikat. Walaupun Bapak Ibu tak kata kantor sekitar ada masalah dong. Mereka tuh perhati juga ya. Kalau tiap malam ya. Namanya kan tahajud ya. Kita tahajud kan. Tahajud itu kan dia hajat itu menahan kantuk. Kalau hajat itu keinginan, hajat T ya pakai tamar butuh. Kalau hajat itu dia tahajud menahan kantuk. Maka sholat tahajud itu sholat menahan kantuk. Sholat yang terbaik adalah sholat malam kan. Afdal sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Sehebat-hebat sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam. Jadi Bapak Ibu yang Allah yang makan ya. Ini kita sudah terlatih nih sholat malam. Besok habis Ramadan, Syawal. Habis Ramadan Syawal itu Bapak Ibu artinya kan menggerakkan. Seperti kuda, ekor kuda bergerak-gerak. Ekor kuda pernah nengok kuda kan? Kuda kan ekor tersebut. Syawal itu menggerakkan sholat malam kita dulu waktu Ramadan, menggerakkan rajin kita semangat untuk mengaji. Berapa? Tengok masuk tadi semuanya ngaji semuanya. Ini yang paling baik. Menggerakkan Syawal, menggerakkan kembali semangat kita untuk bersedekah. Kalau Bapak Ibu lakukanlah itu habis Ramadan itu berarti ada yang positif yang kita dapatkan ketika Ramadan. Itu tanda Pak. Kenapa?
ibadah, berhasil ibadah kita ini bukan waktu ibadah tuh, enggak. Berhasil sholat tuh bukan waktu sholat, tapi setelah sholat. Berhasil haji umroh tuh bukan waktu umroh. Kalau umroh tuh bapak ibu, semuanya ahli tuh. Karena kita selalu membawa jemaah umroh ya. Nah, sedikit promosi ya. Ya, kita selalu membawa jemaah umroh. Ya. Memang jemaah kita hebat, Pak. Hebat, mantap amal, Pak. Bapak Ibu, malam ini jam 3 kita berkumpul di lobi. Karena sorenya kita briefing. Setiap kita sore briefing untuk kegiatan agenda kita di briefing Ustaz. Jam 3 insya Allah nanti malam dini hari kita tunggu di lobi ya. Kita untuk sholat tahajud di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kita tahajud siap-siap jam 3. Setengah 2 kamar Ustaz ditutup oleh jemaah. Ustaz, jauh boleh Ustaz? Hah? Setengah 2 belum? Janji jam 3. Begitu semangatnya. Karena memang betul di sana kan memang tempat semangat untuk ibadah kan. Ya. Makanya Bapak Ibu, di Mekah Madinah itu kan tidak ada lembah seperti lembah Ana ya. Seperti haram kan ada. Tidak ada di Mekah Madinah itu seperti danau sekarat, danau meninjau. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah inginkan di sana kita fokus. Sempatlah di Saudi itu di Madinah itu contoh lembah Ana mungkin aja di orang ke Raudhah. Kenapa Peboto di lembah Ananya di Madinah. Kalau ada dana seperti dana sekarat di Mekah Pak, nah ya dirang siap tawaf itu tidak aman dong. Bilo jalan. Bukan dia subhanallah alhamdulillah bilo jalan. Untuk apa? Makanya di Mekah Madinah itu tidak dihadirkan seperti itu. Supaya apa? Kita fokus. Sedangkan kita itu tidak fokus orang. Ya, tidak fokus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika jemaah kita rajin Pak. Saya selalu juga karena alhamdulillah kita di haji umroh itu kan program seperti ini. Malam kita ada program tahajud, pagi zikir masyhur. Kemudian kita tidak ingin jamaah itu sia-sia jauh-jauh dia datang ya, itu beberapa rugi kan 25 juta lah. Kita lihat depan masjid kan ya. Kita ini ada jamaah kita di Pak Sucipto masjidnya ya. Ini Pak Sucipto itu. Jadi supaya dekat, supaya tua itu muda Pak. Jadi kalau kita jauh, yang tua itu buka baik. Si boy udah kamu sama biar aja jauh aja bisa. Cari situ jauh bisa. Si ini yang semangat tamu ya. Jauh sih insya Allah kami siap. Ya. Di boy udah jauh itu nih orang rakit turun hotel atau masjid. Ya hotel Ustaz. Karena tabiat kita orang kita kan gitu Pak ya. Suku lambe-lambe datang ke rumah Allah. Tentu di luas mayang, ya kita kan itu, lah komat baru dah datang. Padahal sesungguhnya di sana orang semua berlomba. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sudah tepat fokus di ibadah kita buatkan programnya. Malam kita tahajud. Nah, jadi jamaah itu tidak habis waktu ya, habis waktunya. Habis nanti kajian subuh isyraq, nanti makan balik lagi ke masjid. Kita duha. Jemaah aneh Pak. Siap subuh itu istilahnya setelah lo sampai sayang Pak. Sayang piti abi bukan tuh abi tapi ya, kan ada kan kita buat schedule itu. Ini nanti waktu istirahat. Kita kasih istirahat. Nah mungkin sebanyak tapi ya. Ini waktu istirahat. Ini waktu belanja. Kok agenda itu ya. Tengok. Bila belanja Ustaz. Bukan bila waktu ini nengok makam Nabi, bila nengok rumah Nabi waktu dilahirkan, bila orang tapi bila belanja aja. Makanya kita ingin minimalkan bagaimana jemaah itu tak sia-sia waktunya. Jadi Bapak Ibu, ini saat kita hadir di sini dalam rangka apa? Tujuan supaya dosa-dosa kita cari amalan mengaji termasuk yang ampun dosa, rajin berwudu juga termasuk yang ampun dosa. Jadi Bapak Ibu yang Allah kan, maka jadi itu kita kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi Bapak Ibu. Nabi Ibrahim merasa salah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu, kalau ada orang rasulnya salah, coba istighfar ya Allah, udah ya Allah. Kalau ada rasulnya yang sifat-sifat yang buruk, kunci istighfar dulu. Pokoknya awak iri kan, nengok orang tuh kerayu untung tak baca tuh. Astagfirullahaladzim. Istighfar.
Itu minimal cara menghilangkan penyakit hati istighfar ya. Apa nampak yang buruk? Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Coba jadi kunci dulu yang istighfar. Tidak cukup sekali, istighfar lagi. Tidak cukup lagi, maka diulang-ulang, Pak. Diulang-ulang. Jadi ini cara efektif yang paling ringan dan cepat akurat ya, untuk menghilangkan penyakit hati istighfar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah minta ampun kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mencari orang yang dia usir dulu. Mencari orang yang usir. Kenapa Pak? Dia cari karena ingin minta maaf. Dia salah kepada Allah, salah kepada manusia. Dia cari Pak. Siapa dulu ya Allah? Cari sana sini. Tidak ada Pak. Tapi karena niat Nabi Ibrahim itu tulus. Kalau niat awak tulus dalam amal Pak, adu itu jalan yang Allah kadang cari jalan keluarnya. Kalau niat kita tulus untuk melakukan baik, adu jalan Pak, pasti Allah buatkan jalan yang terbaik. Tapi niat kita tuh tulus. Maka Nabi Ibrahim keliling dipertemukan, jumpa dengan orang yang pernah dia usir. Kamu kemana ya? Yang pernah saya usir. Orang itu tuh ini Pak. Kalau udah mengingat orang, satu aja utang dari bayar ya. Ambil ulang ya, itu ini wajar orang. Ya, ini wajar orang tuh ingat terus aja itu. Ya, walaupun sedikit jumlahnya, wajib utang tuh Pak, utang dulu kan untuk minta, Pak tolong Pak, 1 juta perlu Pak. Di mana Pak? Saya baca Pak. Tiba membayar ya, sabar Pak ya. Kalau itu sabarnya. Waktu meminjam datang uang copetnya, waktu membayar datang itu sabarnya. Nah, jadi tidak dibayar Pak, ingat kita orang aja. Yang kedua, kalau ada orang menyakiti kita, dizolimi atau apa, itu ini wajar Pak. Makanya hati-hati lisan kita untuk menzolimi orang. Pepatah Arab mengatakan, luka karena obat bisa dicari, tapi luka hati karena kata-kata kemana obat dicari. Luka boleh pisau mah, terus banyak. Yang Sudirman, yang Panam, Ayani, Eka Sekitar, banyak sakit ini yang bisa memperbaiki luka kita. Tapi kalau luka hati karena kata-kata, kemana obat dicari? Lama Pak, tergoresnya lama. Maka Bapak Ibu, jadi orang itu ya kamu Ibrahim ya, yang dulu saya ingin menumpang kamu sholat. Oh ya, lalu apa datang? Saya ingin minta maaf, kata Nabi Ibrahim. Saya ingin minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Setelah saya mengusir kamu, saya dipanggil oleh Tuhan saya. Karena dia tidak tahu, Tuhan Ibrahim itu tidak tahu ya. Saya dipanggil oleh Tuhan saya. Kenapa? Karena saya telah menghalangi rezekimu. Karena Tuhan saya mengajarkan, Tuhan saya tidak pernah menghalangi rezeki orang, walaupun dia baik tak baik pada Tuhan, walaupun dia taat atau taat, tetap dia kasih rezeki. Kata orang tadi, hebat juga Tuhanmu dia. Mantap Tuhanmu, hebat betul Tuhanmu. Kalau begitu saya ikut ucapan kamu ajarkan la ilaha. Maka tertarik dia dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Tuhan yang mengajarkan yang baik. Dan kemudian dia tertarik dengan Nabi Ibrahim. Dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf. Ini payah cara orang minta maaf ya Pak. Awak kan kalau soal maaf kan, kalau tidak minta aku mau tidak maaf. Kalau lalu datangnya kalau mau sujud ke kaki mah, tidak akan memaafkan dunia akhirat. Dunia akhirat tidak mainnya Pak. Coba Allah saja menyifati dirinya Ghafur. Allah saja menyifati dirinya Ghaffar. Ghafur pakai waw, Ghaffar pakai alif. Mana yang cari dulu Pak. Tidak sembuh. Jadi banyak ya. Minimal ada satu dapat Pak ya. Nampak aja ya. Baik kau cari Pak ya. Nanti Pak ada Ghaffar, ada Ghafur. Allah saja pemaaf, Allah saja pengampun. Kok malah datang dia mengaku hamba Allah, tak mau untuk mengampunkan orang, tak mau untuk memaafkan orang. Alangkah menderitanya orang ini. Maka Bapak Ibu, pernah di zaman Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi ada orang sholat. Ketika di sholat datang Badui. Badui ini Bapak Ibu, kalau orang bilang saya orang kampung, tapi saya tidak sepakat bilang orang kampung Pak. Karena orang kampung sebenarnya tidak pulang kampung Pak. Bila balik kampung kan ada tidak pulang kota Pak.
Nak ke kota enggak, tapi pulang kampung. Pulang kampung. Dan kita anak kampung semua ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kampung yang kita amati kampung akhirat. Jadi ternyata Bapak Ibu awak orang kampung sebenarnya. Jadi orang Badui, orang pegunungan. Karena orang kan sifatnya gunung ya. Gunung batu semua. Saya nengok sana orang membuat pondasi rumah. Kalau untuk kami ke Qahirah. Jadi sebelum Qahirah itu jalan-jalan dulu. Saya nengok. Rupanya orang membuat pondasi rumah, Pak. Itu bukan pakai mesin yang tangan, Pak. Pakai alat yang besar buat yang tinggi itu, pakai kran untuk membuat pondasi, Pak. Rupanya pondasi rumah di situ dapat rumah mewah di Pekanbaru. Pondasinya, Pak. Pondasinya ya, dapat rumah mewah. Kenapa? Menggali pondasi itu kan, batu kari itu, batu semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kembali pada kisah kita tadi, ya Nabi Ibrahim itu dia mencari orang untuk minta maaf. Ya di Masjid Nabawi tadi, ya ada orang sholat, datang Badui ini, diinjaknya kepalanya di kaki. Orang gunung kan mau kan tuan. Kalau Bapak Ibu kini pamuan sholat Bapak saja ikhlas. Ada orang datang, diinjaknya kepala. Tapi bukan tempeleng imamnya. Tempeleng imamnya ini nasihatnya juga batangnya dan ditusuk imam saja mudah mutakin kan. Hebat Pak ya. Kini tempeleng ya. Imam kita ganti mah. Memang harus ada security yang memang tangguh deh, yang bisa membaca gerak-gerik orang kan. Makanya di Madinah kan polisinya kan Satpol PP kan, Satpol PP. Ya siap-siap untuk mengawasi orang. Apalagi kalau di sana tuh Bapak Ibu di Mekah Madinah, kalau jumpa polisi yang bajunya biru, hitam kebiruan, dongker. Itu polisi yang berpistol tuh. Polisi imigrasi. Yang ada lengkap yang tahu tembak. Angkat pakai mobil jeep. Tapi kalau yang kayak di masjid itu surtil baladia. Kalau bahasa Awalnya Satpol PP ya, mengawasi orang salat, mengatur orang salat. Hanya ada pistol orang. Ada pistol. Jadi Bapak Ibu yang dengan Allah SWT, maka diinjak kepalanya. Lalu ketika habis sholat katanya, hei Badui, engkau dilaknat oleh Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah, engkau tidak diampuni oleh Allah. Lalu atas kejadian ini Allah sampaikan, ya Muhammad, katakan kepada orang yang habis sholat tadi, kok dia bilang saya tidak mengampuni dosa Badui itu? Kok bisa dia mencap saya tidak mengampuni? Saya saja pengampun katanya. Saya aja pemaaf. Kok dia bilang menghilangkan sifat saya mau pengampun? Bilang sama dia, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Betapa banyak salah kita Bapak Ibu, tapi sepanjang kita mau minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat suka orang yang banyak minta ampun. Kenapa Allah suka kepada orang yang banyak minta ampun? Karena dosa waktu banyak. Dosa waktu berulang-ulang. Kadang-kadang mau dari itu aja ya. Mamanya punya dosa sebut butuh bohong. Dosa waktu sekitar lingkaran bohongnya ya. Bohong. Nah, nampaknya itu loh ada dosa waktu ya. Dosa kita tuh mamanya apa jadi dosanya. Nah, dan setan itu tahu Pak di mana lemah awak. Setan itu di mana tahu lemah awak. Lah kita lemah di mata, nyum masuk dalam mata. Dia sholat enggak masuk ya. Ya Bapak kalau sholat mantap ya, tapi lemah di mata. Kalau mata nengok tuh dia lemah di omongan. Ya yang lain tak digoda, tapi kalau sudah di omongan, pakai jurus yang paling hebat ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kan, oleh karena itu ya Bapak Ibu, di malam yang baik ini, kemudian di kesempatan yang baik, kapan kita, ayo sama-sama kita untuk sari'u ila maghfirati rabbikum. Kita bersegera untuk mencari keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu persis bagaimana amal kita di hadapan Allah. Siapa bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah? Siapa bisa menjamin setelah ngaji sholat ini amal kita terima? Amal kita itu Bapak Ibu tidak seperti SMS banking. Ada punya SMS banking? Masuk PT, teng baru kerja kan? Amal itu tidak itu Pak. Habis sholat, teng, amal terima. Habis ngaji, teng, ngaji terima. Enggak.
Artinya apa? Karena kita tidak tahu persis amal kita itu diterima atau tidak. Tapi minimal yang kita harapkan adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian mengantar kita pada etika kali ini, yang intinya sama-sama kita banyak minta ampun, mencari amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita melaksanakan salat, kemudian nanti di akhir salat kita akan berzikir bersama menjelang kita makan sahur bersama. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih dan mohon maaf atas segala